Hari ini Minggu 16 Juli 2023. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23 dengan tema hati yang berbuah. Sahabat-sahabat kelas yang terkasih, kita itu mempunyai dua telinga dan satu mulut, dan itu menjadi simbol dalam hidup kita bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan dan bukan banyak berbicara. Dan persis bacaan hari ini dari bacaan Injil, Yesus menghendaki pada kita agar kita itu menjadi tanah yang subur. Artinya bahwa yang dibicarakan dalam bacaan Injil adalah bagaimana kita yang menerima sabda dan bukan yang memberi sabda. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan 4 kondisi tanah, kondisi hati yang mendengarkan sabda. Yang pertama adalah hati yang menolak, maka digambarkan sebagai ditaburkan di jalan. Jalan itu sifatnya keras dan jalan itu juga kering. Jadi sabda tidak pernah tumbuh dalam hati yang keras dan kering. Yang kedua, simbolnya itu adalah bahwa ditaburkan di tanah yang berbatu. Artinya hati yang tidak mengakar. Sabda pada awalnya tumbuh, tetapi kemudian tidak mengakar, sehingga tidak mengubah hidup manusia apapun juga. Yang ketiga adalah ditaburkan di semak duri, di semak belukar. Artinya bahwa ketika sabda ditaburkan, tapi karena cinta kita pada yang duniawi, karena kita begitu menikmati yang duniawi dan tidak mau kehilangan, yang terjadi adalah bahwa ada banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang menghimpit kita. Sehingga kita sibuk dengan hal yang duniawi, tapi tidak pada sabda yang Tuhan berikan pada kita. Dan simbol yang keempat itu adalah simbol tanah yang subur. Simbol ketika benih ditanamkan pasti akan tumbuh dengan baik. Karena tanah itu adalah tanah yang menerima, tanah yang mengolah, dan tanah yang sudah siap dengan pupuknya. Dalam bahasa Jawa seringkali dikatakan bahwa tanah yang baik itu meliputi 3 hal. Necep sabdo, neges karso, ngemban daun. Artinya, pertama-tama tanah yang baik itu adalah sabda itu diterima dan dicecap sebagai satu rasa syukur, sebagai satu rasa manis. Tetapi tidak hanya dicecap, yang kedua adalah direnungkan. Karena sabda itu harus direnungkan dalam hidup kita menjadi nilai yang menjadi pedoman hidup kita. Lalu yang ketiga adalah sabda itu tidak hanya direnungkan tapi juga dilakukan. Karena kita bukan hanya pendengar sabda, tapi juga harus menjadi pelaku sabda. Maka sahabat-sahabat kelas yang terkasih, mari kita buat hati kita itu seperti tanah yang subur. Biarlah sabda itu berdaya, biarlah sabda itu berbuah. Sabda Tuhan tidak boleh sia-sia ketika kita terima, tapi sabda Tuhan harus berbuah dalam kehidupan. Itu terjadi kalau kita menjadi tanah yang subur, yang sabda itu kita terima, kita cecap, kita renungkan, kita ambil nilainya dan menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan nyata. Kalau itu yang terjadi, kitalah tanah-tanah subur yang sungguh-sungguh berbuah bagi sang sabda. Tuhan memberkati.